bukan yang lain. Verb itu apa? Kosakata yang apa? Verb. Kata kerja. Kata kerja. Jadi kalau kalian nyebut door, itu termasuk verb nggak? No. Verb ya. Ingat, yang verb. Number 1, angkat kaki Pratama. Verb. Satu verb, mention one verb. Satu kata kerja. Terserah. Eat, oke, eat ya. Ferdi Ramadhani. Drink, oke. Jazilul Ihtiram. Oke. Aisyahul mana? Her. Wash. Alifiatul. Wash. Glow. Her. Saya bisa dilakukan dengan beberapanya. Grab. Topik, oke. Amanda. Fold, oke, melipat ya. Atalia Atika. Apa? Read, oke, nice. Aulia Melani. Ya sama, read sama read. Yang lain. Jam, lompat ya. Ada Ratu Sita. Right, oke. Dijan siapa? Dijan. Sleep, oke. Nah, Zakiatus Alisa. Grab, oke. Desia. Run, oke, nice. Ragil. Walk, oke, great. Push up. Naila yang mana Naila? Cheng. Feriza. Clean, oke. Yovita. Close. Oke, nice. Anybody I have not called? Ada yang belum saya panggil? Ya. Oke, great. Next. You know what picture is this? Kira-kira itu gambar apa? News, oke, next. Coba kursingan, tolong man. Next picture. Ini kan? Nah, how about this? Koran. Kalau tadi kan news, berita. Kalau ini apa? Usually there is a picture. Biasanya, ya, biasanya majalah. Majalah in English apa? Magazine. Oke, nice. News or magazine. Good. Nah, in the news or magazine, usually the text is true or fact? True, betul sekali. Nah, dari situ, dari dua itu kita akan belajar yang namanya X apa? Ada yang bisa nebak? Kita belajar apa? Coba X-nya dibuka. Apa? Exposition text, ya. Exposition text atau expository text. Apa? Expository text atau expository text atau exposition text. Dengan tujuan nanti di akhir pembelajaran you will know about the general
structure dan language feature. Oke, next slide. Next ya, the next bit. Nah, tujuan dari text exposition itu apa? To inform or educate the readers on a specific topic. Anyone knows the meaning? Oke, kalau nggak tahu arti semuanya, kira-kira inform itu apa? Inform itu memberitahu. Kalau information baru informasi. Inform apa? Memberitahu. Or educate atau mengedukasi, berarti memberitahu atau mengedukasi the readers. Readers apa? Membaca on a specific topic. Tentang topik yang spesifik. Oke, repeat. Berarti tadi tujuannya exposition text apa? Untuk memberitahu, mengedukasi, membaca tentang suatu topik yang spesifik. Oke, kata kuncinya adalah inform, educate, readers sama topik. Oke? Oke ya. Talking about exposition text, there are two kinds of exposition text. Jadi teks eksposisi itu ada dua. Ada berapa? Oke, next. Ada dua ya. The first one, yang pertama itu ada analytical exposition that we will read and we will learn today. Yang pertama adalah analytical exposition. Yang kedua next meeting. Kita yang pertama dulu ya. Yang pertama dari text exposition apa? Analytical exposition. Oke, great. About analytical exposition, please read by Fahmi. Mana Fahmi? Fahmi, coba dibaca. What is analytical exposition? Zoom. Oke, yo. Analytical exposition is every 1, 2, 3, go. Analytical exposition is from expository. Oke, terus it is a text that informs specific subject which should be supported by facts, data, evidence in detail. An analytical exposition evaluate a topic, dibaca critically, but focus only on one side of an argument. Okay, yeah. I will continue. Its idea should not be based on opinion or personal thought, but it should be based on scientific facts. Nah, jadi analytical exposition itu bagian dari apa tadi? Bagian dari teks apa? Text exposition atau expository. Jadi exposition sama expository itu sama. Jenisnya ada berapa?
Karena analytical exposition itu termasuk teks ilmiah. Oke? Makanya itu contohnya ada news, magazine, jurnal, artikel. Oke? Tadi analytical exposition itu teks yang gimana? Iya. Definisinya informasi yang didukung oleh data atau fakta. Iya, lebih jelasnya terbukti secara ilmiah. Oke, next. Nah, sebelumnya. oh iya. Mentok Next. Nah, ingat kalau belajar analytical exposition, you have to remember this one, not to remember. Ada 4 yang harus diingat kalau kalian belajar analytical apa? Exposition. The first one, listen and repeat after me. Social function. Purpose. Generic structure. Language feature. Oke, tadi kalau belajar analytical exposition yang harus diingat ada berapa? 4. Ada 4. Oke, yang pertama apa? Social function. Yang kedua? Purpose. Oke, yang ketiga? General structure. Apa? General? Okay, number 4? Language features. Okay, next slide. Okay, if I close the screen, coba kalau screen yang tadi ditutup, how many kind of analytical exposition that you have to remember? What part of analytical exposition? Ada berapa yang harus diingat? Number 1, social function. Number 2, purpose. Okay, number 3, general structure. The last one, language feature. Itu boleh kalian tulis kalau nggak ada di LKS-nya. Oke ya. Oke, nah number 1, social function. Yo. The second one, please read by Alifiatul. Alifiatul, what is social function of analytical exposition? Read, baca. Oke. Yo, everybody silent. Oke, nice. Nah, social function itu fungsi sosial. Social function of analytical exposition itu untuk persuade. Anyone knows the meaning of persuade? Nah, membujuk atau mempengaruhi, silakan ditulis. Jadi tujuannya analytical exposition itu untuk membujuk atau mempengaruhi biar orang tuh terpengaruh ketika membaca teks tersebut. Ya, tetapi walaupun mempengaruhi, ya, you have to give the thesis and opinion is correct by developing an argument. Nah, selain ngasih opini kalian harus menambahkan argumen. Oke, next. Di situ sih ada sebenarnya ya. Kok begini? Oke, the next. Ada. Nah, fungsi sosialnya apa intinya? Membujuk
Oke, nice. Nah, jadi purpose-nya itu ada four, but we go to number one and number two. Ya, pay attention, yang nggak tahu boleh dicatat. Number one, fungsinya apa sih analytical text? To persuade the reader that the issue is an important matter. Jadi untuk mempengaruhi pembaca kalau topik yang disajikan itu penting. Jadi kalau nggak penting nggak usah kalian tulis, kalau nggak penting nggak usah buat berita. Nah, itu tujuan berita dibuat. Number two, to convince the reader that gain attention by way of providing argument or opinion that support main idea. Nah, untuk membuat si reader, apa tadi? Pembaca biar apa? Attention. Memperhatikan. Nah, biar pembacanya memperhatikan atau menarik perhatian pembaca, kalian harus memberikan opini kalian disertakan dengan argumen-argumen pendukung. Jadi nggak cuma ngasih opini, tapi juga ada argumen pendukung untuk support apa? Support siapa yang disupport? Argumennya dibuat untuk mensupport apa? Support main idea. Ya, argumen itu dibuat untuk mensupport main idea. Main idea itu apa? Artinya ide pokok. Nah, jadi kalau kalian menulis itu yang ditulis apanya dulu? Ide pokoknya, terus dikembangkan. Pengembangannya menggunakan apa? Ya, menggunakan argumen. Oke, next. Next slide. Oh iya, oke. Nextnya after purpose kita ada ke generic structure. Structure-nya tuh apa? Susunan kalau membuat. Ini tolong diperhatikan ya, karena ini nanti berhubungan dengan exercise kalian. Generic structure apa? Generic structure. Generic structure. Generic structure. Generic structure of analytical exposition. Generic structure of analytical exposition. Nah, there are three. Ada berapa? Three. The first one, thesis. Okay, the second one, arguments. The last one, reiteration. Oke, jadi general structure-nya ada berapa? Analytical exposition? Three or two? Three. Okay, the first one? Thesis. Okay, the second one? Argument. The last one? Reiteration. Oke, itu boleh ditulis karena penting. Silakan, you can write it first. Oke, dan udah ditulis? Sudah ya? Oh, tadi kamu ini. Ya, kamu punya itu. Oke, next ya. Jam berapa? Istilahnya jam berapa? Everybody silent. Oke, nice. Cek spirit dulu, close your eyes. Yeah, nice. Okay, last time before we have break time, what did you learn? Tadi sebelum break time kalian belajar apa? Teks apa? Analytical exposition. Okay. What do you have to remember about analytical exposition? Apa yang harus diingat kalau belajar analytical exposition? Social function, purpose, general structure, sama language.
Argumen, isinya pasti argumen to support apa? Idea atau to support thesis. Oke. Yang terakhir, reiteration itu apa? Simpulan menyatakan kembali atau menegaskan. Oke, paham ya? Clear? Generic structure ada 3. Oke, next. Yang selanjutnya ada language feature. Ketata bahasaannya yang dipakai tata bahasanya itu apa aja kalau ngomongin analytical exposition. The first one, using simple present. Pakai apa? Simple present. Simple present itu yang gimana? Verb 1 atau verb SIS. Maksudnya gimana? Kalau nominal berarti kalimatnya the restaurant is cozy. Nah, pakai is di situ itu namanya general. Language feature-nya pakai simple present. Nah, kalau yang verbal berarti itu ada kayak the restaurant opens. Nah, opens. Nah, itu namanya juga simple present. Kalau di teksnya ada statement yang menyatakan the restaurant opened pakai verb 2. Kira-kira itu termasuk analytical exposition enggak? No dong, jelas-jelas no. Kenapa no? Karena di situ sudah dijelaskan yang dipakai adalah verb 1 atau simple present. Sedangkan kalau verb 2 itu berarti tensesnya apa? Simple past. Oke, clear ya? The second one, using expression of stating opinion. Pada kalimat-kalimat yang ada di teks analytical exposition itu pasti ada I believe, I think, you should, dan sebagainya. Ini hanya contoh ya. Oke. Yo, pay attention dulu. Ada teman dulu bro. Bro siapa namanya? Yo, pay attention ya bro. Kemudian pakai connecting. Connecting itu kata-kata seperti first. Artinya apa first? Pertama. Second. Third. Finally. Akhirnya. Oke? Oke, lanjut. Kemudian pakai passive voice. Passive voice itu yang di Indonesianya berarti di atau ter. Nah, kalau simple present biasa kan membuka, menutup. Nah, kalau passive voice itu kayak ditutup, dibuka, dibunuh. Itu namanya passive voice. Passive voice. Passive voice itu ketika ada to be itu is, am, are, be, yang ketemu verb 3. Contohnya is killed. Soal Timi. Siapa nanti namanya? Timi. Ada kan Timi dibunuh oleh perampok. Nah, Timi is killed. Nah, itu termasuk kalimat passive voice. Okay. Understand? Okay. The next one, conjunction. Conjunction itu kata penghubung. Di analytical exposition ayo siapa? Bersambung, pay attention ya. Nah, yang terakhir kalimatnya itu ciri-cirinya menggunakan conjunction. Conjunction itu kata hubung. Ada for, nor, because, but itu termasuk conjunction, itu yang umum. Yang nggak umum itu ada consequently, similar to, although, as a result. Yes. Oke? Oke, nice. Cukup 5 aja language feature-nya. If I close it, do you remember it? Yes. Kalau saya tutup, ingat? No. Ayo coba diulang dulu, ingat-ingat dari depan. Tuh, apa? Simple present.
Conjunction. Oke, nice. Next. Nah, ini contoh menganalisis language feature. Nanti kalian dapat teks. Nah, di teksnya kalian menganalisis ada kalimat smoking in restaurant is not okay. Di situ ada kata is, berarti is itu tanda dari language feature apa? Simple present. Simple present. Simple present. Ya, nanti ditulis simple present. Terus lagi di situ ada it's rude. It's rude berarti simple present. Simple present. Kemudian ada firstly. Connected. Ya, orang di situ ada orang pura-pura mikir dulu. Oke, terus yang merah should not be put. Nah, be itu to be, anggota be, sedangkan put di situ adalah verb 3. To be ketemu verb 3 itu namanya apa? Passive voice. Oke, bisa ya? Bisa Allah. Insya Allah. Oke, clear? Thank you. Oke, yang perlu diingat tadi apa? Ada 2 general structure, ada 4, tapi yang mau dibikin quiz itu ada 2, yaitu generic structure sama language structure. Oke, udah ingat ya? Nanti saya akan kasih kalian teks. Jadi saya kasih teks, ya. Teksnya saya potong-potong, enggak betul. Kalau itu kan betul. Nah, kalau ini kan teksnya utuh. Nanti saya pecah-pecah. Kalian harus menemukan teksnya dengan lengkap. Kan saya mau potong. Kalian harus menyatukan dengan lengkap. Kemudian dianalisis generic structure-nya. Yang sebelah kanan generic structure-nya, berarti kalian tentukan tesisnya yang mana, argumennya yang mana, declaration-nya yang mana. Kalau udah selesai, kalian analisis language feature-nya. Oke? Oke ya? Yang semangat dong. Oke? Oke, ya. Dia udah jawab semangat berarti oke. Oke, now please count from 1 until 4. Sekarang coba hitung 1 sampai 4. Start from here. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, yuk. 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 4 Oke, yuk everybody silent. Nah, so guys, I will give you paper. Jadi nanti saya kasih kertas every group. You have to look for the text. Kalian harus cari teksnya dari judul, tesis, argumen, sama literation. Kemudian ditempel di sini. Labnya minta ke saya. Oke? Setelah itu kalian pasangnya harus di tengah-tengah, nggak boleh di pinggir. Contohnya di tengah-tengah, nanti ini juga kan ini juga, berarti kalian dari sini. Kemudian bayangannya tesis, berarti tesis kalian taruh sini, ya. Kalau sudah, kemudian mau argumen. Nah, argumennya taruh bawahnya sampai atas. Kalau udah selesai, your right hand, yang sebelah right of the paper, sebelah kanan papernya, kalian analisis generic structure-nya, berarti ditulis. Oh, paragraf yang ini tesis, yang ini argumen, ini apa, gitu. Yang sebelah kiri, your right di garis bawahi dulu, terus dipakai simple present, connective, conjunction, oke? Kalian harus perwakilan masing-masing dari setiap grupnya cari
teks yang utuh, terus yang sebelah sini nanti menempel, yang di dalam sini nanti menempel. Oke? Oke ya, are you ready? Yes. Understand? Understand. Oke. Garis. Oh iya, Iya, ganti. Sekarang yang membahas selain pelajaran tak kasih 2 teks untuk menganalisis. Satu. Ini grup siapa? Iya. Dia gabung nggak? Oke, sudah siap? Siap ya? Sudah ditentukan orangnya? Ketika saya bilang grup perwakilan harus mencari teks ke sini, tentukan dulu setiap grupnya siapa yang mencari teks? Aku. Oke. Yang sini siapa yang mencari teks? Oke, sini yang mencari teks? Yang pasti jadi. Oke. Nah, nanti ketika saya bilang stop, mau nggak mau kalian harus stop. Terus cari teksnya. Ya, makanya 2 orang kan, yang kesini boleh 2 orang. 2 orang ya, 2 orang, oke? Belum, kalau udah bilang 2 baru kesini. Ya, stand up please, yang perwakilan 2. Jimin, ayo, 1, 2, 3, silakan cari judulnya dulu. Judul sama teksnya harus sama, selaras. Are you ready, baby? Gak boleh sama kayak teman sekelompoknya, pilih nomor random, silahkan. Tiga. Ya, gak boleh sama satu kelompok. Berarti 1. Ini harus satu kata ini. 3. Aku 3. Kali nomor 6. Oh, 3. Ini loh, 1 siapa? 3. Angkat tangan dari kelompok lain. Oke? Oh, tak kira oke ya. Nah, yang paling cepat boleh menjawab pertanyaan. Oke? Menjawab pertanyaan seputar materi kita hari ini. Ya? Are you ready? Ready ya? Oke, kita mulai dari number 2. Go! Oke, nah,
Tuh. Ada sama apa? Anu aku. Adil ya, karena nomor 5 nggak ada, jadi saya kurangin. Nomor 5 nggak ikut dulu. Nomor 5 tadi udah disebutkan sekarang. Oke. Number 2 belum go.